Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renang Raini. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang analisis investasi publik. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai program investasi publik. Program investasi publik merupakan bentuk dari dual budgeting, yaitu pemisahan anggaran modal atau investasi dari anggaran rutin. Di kebanyakan negara berkembang, anggaran pembangunan dan anggaran rutin dipisahkan. Fokus perhatiannya ditujukan untuk mengintegrasikan kebijakan dengan pengeluaran manajemen. Dalam praktiknya, terdapat permasalahan yang sulit diselesaikan, antara lain: A. Memastikan bahwa program investasi publik yang diajukan merupakan program yang komprehensif. B. Memperkirakan pengeluaran yang dibutuhkan di masa yang akan datang. C. Mengevaluasi relevansi proyek-proyek yang ada. D. Mengembangkan analisis dan perencanaan untuk pengeluaran investasi. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup 1. Inventarisasi investasi. 2. Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang ada. 3. Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang. 4. Inventarisasi kebutuhan investasi. 5. Evaluasi pelayanan investasi. 6. Kriteria kelayakan investasi. Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu penentuan kebutuhan investasi publik. Penentuan kebutuhan investasi publik terkait dengan dua kegiatan, yaitu 1. Peningkatan kuantitas investasi, dan 2. Peningkatan kualitas investasi. Kemudian ada beberapa cara dalam menggolongkan usul-usul investasi. Yang pertama yaitu 1. Investasi penggantian. 2. Investasi penambahan kapasitas. 3. Investasi baru. Pembahasan yang ketiga yaitu aspek kelayakan investasi. Aspek kelayakan investasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama aspek teknis, yang kedua aspek sosial dan budaya, yang ketiga aspek ekonomi dan finansial. Pembahasan yang keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi investasi publik. Jadi ada faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam analisis investasi publik. Yang pertama yaitu ada 1. Tingkat diskonsum yang digunakan. 2. Tingkat inflasi. 3. Resiko dan ketidakpastian. 4. Capital rationing. Dan ada penilaian investasi publik yang harus memperhatikan hal sebagai berikut. Yang pertama, tingkat utang pemerintah. Yang kedua, tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan. Yang ketiga, social time preference rate. Dan lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu pembahasan kelima tentang teknik dasar penilaian investasi publik. Terdapat 4 langkah utama untuk mengevaluasi suatu proyek investasi, yaitu 1. Identifikasi kebutuhan investasi. 2. Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan atau cost benefit relationship. 3. Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah. 4. Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.